Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Badut TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan tahun ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya lah kita bisa sampai kepada bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita, terutama kualitas puasa kita. Tentunya kita harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa kita. Karena apa? Karena ada satu hadis yang bisa kita jadikan peringatan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Ini menjadi peringatan penting bagi kita agar senantiasa bisa melakukan berpuasa itu dengan cara yang maksimal, sehingga kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-'attas wal ju'. Itu sebagai peringatan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas puasa kita. Maka apapun yang kita lakukan saat berpuasa harus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Syekh Muhyiddin Misdu memberikan beberapa catatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu semaksimal mungkin sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mengakhirkan waktu sahur kita. Ini penting karena sahur ini akan menjadi modal kita, kekuatan kita menjalankan puasa selama kurang lebih 13-14 jam. Dari fajar sodik sampai tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wal qailulah ala qiyamil lail." Kita hendaknya bisa menjadikan sahur ini sebagai penolong untuk bisa kita melakukan puasa dalam satu hari. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Kita tidak bisa punya pikiran biar kita dikatakan kuat untuk melakukan ibadah puasa, kita mengundur-undur waktu berbuka puasa kita. Padahal sunnah Rasul adalah kita hendaklah senantiasa ketika mendengar adzan maghrib sebagai indikasi bahwa waktu maghrib adalah sudah tiba, maka segeralah kita membatalkan puasa kita. Baru setelah itu kita boleh melakukan ibadah sholat maghrib. Walaupun berbuka puasa itu hanya dengan segelas air, dengan 3 buah kurma, sudah bisa membatalkan puasa kita. Yang terpenting adalah kondisi puasa kita sudah terbatalkan oleh konsumsi makanan maupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia itu senantiasa ada dalam kebaikan selama dia mengerjakan berbuka puasanya itu dengan segera atau dipercepat. Yang ketiga, untuk kita mendapatkan puasa yang sempurna menurut Syekh Muhyiddin Misdu adalah istiqomah dalam sholat taraweh. Sholat taraweh
merupakan sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Sehingga kita akan rugi apabila tidak melaksanakan sholat taraweh sebisa mungkin dalam 30 hari atau minimal 29 hari kita melaksanakan sholat taraweh itu. Kesempatan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita tidak bisa melaksanakan sholat taraweh. Kita tidak perlu memperdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Justru yang diperdebatkan adalah mereka yang tidak pernah melakukan sholat taraweh. Yang keempat, menurut Syekh Muhyiddin Wistu, untuk kita bisa mendapatkan puasa secara sempurna sebagaimana Rasulullah menganjurkan, yakni kita senantiasa disuruh menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan yang menjurus kepada persoalan-persoalan yang nanti menyakitkan orang lain. Sebagaimana sabdanya, "Malam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak perlu dari rasa lapar dan dahaga kita selama kita tidak pernah bisa menjaga lisan kita dari kebohongan-kebohongan dan juga perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang lain. Yang kelima, kita harus senantiasa bisa mengerem dan menjaga syahwat kita. Bukan syahwat persoalan makan, minum, dan hubungan seksual, tetapi juga pikiran kita, hati kita senantiasa kita fokuskan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi inti dari puasa yang kita lakukan setiap hari, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena prinsip dari puasa adalah mengekang hawa nafsu, mengekang syahwat, sehingga kita mendapatkan kesempurnaan dari puasa itu sendiri. Yang keenam adalah berbuka dengan makanan yang halal. Makan dengan makanan halal sebenarnya bukan hanya dianjurkan di bulan Ramadan saja, tetapi di setiap hari dan detik kita perlu memakan dan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Karena apa? Karena makanan yang kita konsumsi maupun minuman akan masuk ke darah kita, akan berpengaruh kepada gerak-gerik kita, terutama hati kita dan juga pikiran kita, sehingga berpengaruh kepada perilaku kita. Tidak ada kebaikan dari sesuatu yang haram. Yang ketujuh adalah di bulan Ramadan hendaklah kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita setiap tanggal 17 Ramadan biasanya kita memperingati nuzulul Quran. Maka wajar apabila kita perlu memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedelapan, Syekh Muhyiddin Wistu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Karena pada prinsipnya akhir dari tujuan kita berpuasa adalah kita memiliki predikat orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.